Pertama, para ulama menjelaskan hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu menjaga keikhlasan saat belajar ataupun membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran niatnya pengen supaya mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan hebat, dengan suara yang bagus. Ya. Nah, kalau niatnya seperti itu, ya tentu sudah berubah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayanda ibunda, para sahabat pecinta Al-Qur'an, bahkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan kali ini, ya, di pagi hari ini kembali kita berjumpa, ya, kembali kita akan melanjutkan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan wanita terutama, ya. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini, ayanda bunda sekalian, kita akan bahas tentang adab di dalam membaca Al-Quran. Karena setiap sesuatu, ya, dalam Islam itu ada aturannya, ya. Islam ini mengatur berbagai aspek kehidupan. Ya, dalam Islam manusia diatur mulai mereka bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur dalam Islam. Begitu pula ketika kita beribadah, tentu ada aturan-aturannya yang harus ditaati. Ya, ada adab yang harus diperhatikan. Di kesempatan ini kita akan bahas tentang beberapa adab bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, para ulama menjelaskan hendaknya orang yang membaca Al-Quran itu menjaga keikhlasan saat belajar ataupun membaca Al-Quran. Ya, ini penting sekali, ya, bahwa orang yang belajar Al-Quran ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Orang yang belajar Al-Quran semata-mata ikhlas karena sedang mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi. Ya, apalagi Al-Quran adalah sebaik-baiknya bacaan. Dia adalah kalam Allah yang dengannya Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Seperti itu. Jadi sangat utama sekali kita belajar Al-Quran. Apalagi secara khusus juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh sahabatnya, kepada kita orang beriman, untuk belajar kepada Al-Quran. Ya. Dan sebaik-baiknya ilmu yang dipelajari adalah ilmu Al-Quran. Sebaik-baiknya guru adalah guru yang mengajarkan Al-Quran. Dan sebaik-baiknya bacaan adalah Al-Quran. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, itu adalah hal-hal yang terbaik. Nah, di dalam kita belajar atau membacanya, maka penting sekali keikhlasan itu harus betul-betul ditanamkan supaya niat tulus kita di dalam belajar Al-Quran betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang merasa sulit untuk belajar Al-Quran, belajar membacanya, ya, apalagi melihat maknanya,
sampai mengamalkannya, ya ini sangat sulit. Nah, tetapi dengan niat tulus ikhlas bahwa apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. Selanjutnya setelah itu terserah Allah. Ya, apakah Allah yang maha memberi, Allah yang maha memberikan ilmu, Allah yang maha kuasa untuk membolak-balikan hati manusia, untuk membuka pintu-pintu kemudahan di dalam menerima ilmu-ilmu Al-Quran, itu menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita perhatikan, ya, orang itu belajarnya sama, gurunya sama, waktunya sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Itu terserah Allah. Ya, maka ada istilah belajar saja, ngaji saja, ya, karena itu kita sedang menjalankan perintah Allah. Urusan nanti kita pinter atau tidak, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Tapi tentu harapan kita dengan kita belajar Al-Quran, maka Allah berikan kemudahan untuk kita di dalam membaca dan memahaminya, apalagi mengamalkannya. Jadi yang pertama, adab seorang membaca Al-Quran adalah harus ikhlas betul-betul lillahi ta'ala. Ya, saya kira ini berlaku juga untuk amalan-amalan yang lain. Yang menjadi sia-sia sekali pahala kebaikan seseorang apabila niatnya sudah berubah. Belajar Al-Quran niatnya pengen supaya mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan hebat, dengan suara yang bagus, ya. Nah, kalau niatnya seperti itu, ya tentu sudah berubah. Ya, kalau soal bagus, merdu dan seterusnya, itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya, ya, dalam menjalankan agama. Nah, ini perintah Allah. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk ikhlas. Ini ada tertulis dalam surah Al-Bayyinah. Ya. Kemudian surat Az-Zumar juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis." Nah, ini cocok sekali ayatnya, ya, pas sekali perintah Allah agar kita membaca Al-Quran ini dengan ikhlas, beragama dengan ikhlas. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah, agama yang bersih, ya, terbebas dari syirik. Itu kepunyaan Allah. Jadi ini tertulis dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Nah, para sahabat sekalian, maka di dalam kesempatan ini kita ingatkan bahwa penting sekali kita niatkan apa yang kita kerjakan dalam ibadah, termasuk membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran sendiri sebagai ikhlas lillahi ta'ala. Ini adab yang pertama, ya. Kemudian berikutnya adab kita belajar atau membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, yaitu harus bersih dari hadas dan kotoran. Harus bersih dari hadas dan kotoran. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Bagaimana kita sedang belajar Al-Quran sementara kita sedang berhadas? Ya, hingga para ulama madhab yang kita ikuti seperti madhab Syafi'i, ketika kita belajar Al-Quran maka kita harus dalam keadaan suci. Ya, artinya belajar itu berarti kita memegang Al-Quran, membacanya, maka adabnya adalah harus dalam keadaan suci. Ya, terutama suci zahirnya. Ya, dia sudah berwudu, pakaiannya tidak ada najisnya, tempatnya juga tempat berpijaknya, tempat duduknya adalah tempat yang suci dari najis. Nah, ini syarat, ya, adab nomor kedua daripada orang yang belajar dan membaca Al-Quran, yaitu hendaknya
tempatnya, pakaiannya, badannya, ya, itu harus suci. Ya, bahkan kitanya harus berwudu dulu. Ini baru pas ya. Yang lebih baik baginya adalah berwudu. Ini ya, walaupun perbedaan pendapat ulama ada. Ya, karena ada orang baca Quran kan gak harus wudu, pegang Quran gak harus wudu. Ya, karena hakikatnya Quran yang dimaksud suci oleh Allah itu ya dimaksud adalah Quran yang diturunkan dari Lauhil Mahfud. Ya, kemudian itu kan dari Lauhil Mahfud itu tidak bisa kita ini kecuali dalam suci. Sementara yang kita sudah sampai adalah lembaran-lembaran mushaf. Ya, mushafnya. Nah, sehingga ada selisih perbedaan pendapat di sana, ada khilaf ya tentang haruskah kita dalam keadaan suci ketika membaca dan memegang Al-Quran. Ya. Tapi kendati pun demikian, pendapat yang banyak diikuti daripada empat madhab, hendaknya kita bersuci. Ya. Kalaupun tidak diwajibkan, tetap dianjurkan atau disunahkan atau utama ketika orang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dalam keadaan suci. Ini seperti tertulis dalam beberapa kitab ulama-ulama ya. Baik, saya kira ini tidak ada perbedaan untuk yang poin nomor 2 ya. Selain pertama ikhlasnya juga ikhlas dalam belajar dan dalam mengamalkan, begitu pula membaca. Yang kedua adalah hendaknya bersuci dari hadas, ya, baik hadas hadas kita zahir kita atau hadas batin kita. Ya, artinya ketika sudah belajar Al-Quran, maka hati kita juga harus terbebas dari sifat-sifat yang buruk ya. Berikutnya para sahabat sekalian, nomor 3 daripada adab kita membaca Al-Quran yaitu memilih tempat yang tenang dan waktu yang tepat. Nah, ini berkaitan tempat dan waktu. Rupanya ini ada adab juga ya. Adab tentang tempat kita belajar Al-Quran juga tidak sembarangan. Tempat kita belajar Al-Quran, ya, begitu pula waktunya ternyata. Ya. Jadi waktu kita belajar juga. Jadi memilih tempat dan waktu yang tepat. Sebab hal itu akan lebih efektif meningkatkan semangat dan kebersihan hati. Ya. Jadi tempatnya untuk belajar Al-Quran tidak sembarangan. Ya. Mungkin kurang tepat kalau belajar Al-Qurannya misalnya di tengah-tengah pasar. Ya. Belajar Al-Qurannya di tempat keramaian karena pasti terganggu. Belajar Al-Qurannya mungkin di tempat-tempat yang kurang baik ya. Itu juga tentu tidak efektif ya. Artinya memilih tempat dan juga waktunya. Kalau waktu orang istirahat ya, kalau waktunya itu orang sedang makan ya makanya kurang tepat juga. Jadi penting sekali adab dalam membaca dan juga belajar Al-Quran ini memilih tempat dan waktu yang tepat. Misalnya kita membaca Al-Quran setelah sholat, ya, sholat fardu, di waktu malam, nah, itu sangat waktu-waktu yang tepat sekali ya. Waktu yang istimewa untuk kita memperbanyak amal ibadah, diantaranya dengan membaca Al-Quran. Jadi yang nomor 3, adab kita membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, yaitu memilih tempat dan waktu yang tepat. Tidak boleh asal-asalan, ya, sehingga membuat tidak efektif dalam belajar dan juga membacanya. Berikutnya nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Ini juga sangat sesuatu yang sangat penting ya. Kalau bisa, kalau memungkinkan, kita belajar atau membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Kalau memungkinkan, karena ini adab saja ya. Apakah wajib? Tidak wajib tentunya, karena ini adab. Harus dibedakan mana hukum yang wajib, hukum sunnah, mana juga yang akhlak, ya, akhlak atau adab. Ya, ini. Jadi diantaranya adalah menghadap kiblat. Sama dengan ketika kita akan berdoa, akan bersujud, cari yang untuk menghadap kiblat. Nah, seperti itu. Jadi menghadap kiblat ini tidak hanya kita bersujud, tidak hanya kita sholat menghadap ya, tapi dalam kajian ya
tentang hal ini juga memang sangat diperhatikan ya, bahwa ya kalau bisa menghadap kiblat kenapa enggak? Ya, seperti habis sholat kita tidak berubah posisi untuk melanjutkan dengan beribadah membaca Al-Quran. Selesai sunnahnya, selesai zikirnya, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Baik, jadi kalau bisa menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap kiblat? Ya karena kiblat itu arah manusia, orang beriman untuk beribadah. Beribadah menghadap kepada satu titik yang ditentukan oleh Allah di rumahnya Baitullah, yaitu Ka'bah Baitullah. Berikutnya yang nomor 6, membaca isti'adzah. Ketika belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, maka isti'adzah. Isti'adzah itu ta'awud. Karena beberapa orang mulai berpikir kurang baik ya, kenapa harus baca ta'awud ketika mulai baca Al-Quran? Nah, dia berpikir tidak ada tuntunannya ya, padahal dalam Al-Quran jelas ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan. Jadi fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita akan membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, ya baca ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya perintah Allah. Jadi bukan sesuatu yang dilarang atau tidak berdasar. Ini perintah Allah. Silakan Al-Qurannya dibuka. Surahnya di sini adalah surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau belajar Al-Quran atau akan membaca Al-Quran, maka hendaknya dimulai dengan ta'awud. Isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya, caranya dengan ta'awud. Kemudian berikutnya setelah ta'awud yaitu membaca basmalah. Ya, tidak lupa ya membaca bismillahnya. Nah, karena dalam satu riwayat dijelaskan ya, setiap sesuatu yang di dalamnya tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka sesuatu itu menjadi abtar. Sesuatu itu menjadi sia-sia. Ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu ya. Ada pertanyaan kenapa harus baca bismillah? Karena bismillah itu menyebut nama Allah. Kita sudah pernah bahas bahwa jangankan melakukan kebaikan seperti beribadah, membaca Al-Quran, baca ayat suci ya. Ketika dalam keadaan apapun ya, kita diperintahkan untuk mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini menjadi sunnah hukumnya. Karena Nabi zaman dulu sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu sudah terbiasa menyebut nama-nama Tuhannya ketika akan memulai satu perbuatan. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW diadopsi kebiasaan itu, ya, diadopsilah kebiasaan hidup mereka, adat mereka, tradisi mereka, ya, kemudian diadopsi oleh Rasulullah SAW, ya, boleh boleh kita menyebut nama Tuhan kita ketika akan memulai satu pekerjaan, apalagi membaca Al-Quran. Jadi ini nomor 7-nya ya, setelah membaca ta'awud juga membaca bismillah. Berikutnya ada membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, ini perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Ini perintahnya sudah sangat populer dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Hendaknya tartila engkau dengan sebenar-benarnya. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Ini boleh ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat juga. Terlalu cepat seperti orang yang sholat sholat malam ya, ketika bulan Ramadan. Nah, itu agak cepat tuh, nggak bisa tartil itu. Ya, kalau nggak ditinggal. Nah, padahal yang bagus itu membaca Al-Quran itu dengan tartil. Di antara tartilnya itu juga para ulama menjelaskan, yaitu hendaknya dia
memberikan hak kepada setiap hurufnya itu, ya, tidak tergesa-gesa, kemudian tidak terburu-buru, ya. Nah, ini tidak namanya tartil. Ya, tartil itu memberikan huruf terhadap hak-haknya yang harus sesuai dengan apa yang dia penuhi. Itu namanya tartil, atau apa namanya, membaca dengan tartil. Jadi dilarang untuk tergesa-gesa. Apalagi tergesa-gesa itu dibilang oleh Rasulullah, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Berikutnya, setelah kita membaca Al-Quran dengan tartil, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, ya. Kemudian memperindah bacaan. Kalau kita punya kualitas suara yang baik, atau suaranya bisa diusahakan untuk lebih baik daripada tidak sama sekali, maka kita harus berusaha belajar membaca Al-Quran dengan yang lebih baik, harus naik. Nah, apalagi memiliki suara yang sudah di awal disetting oleh Allah sebagai orang yang memiliki suara merdu. Nah, maka gunakan suara kelebihan Allah berikan itu untuk kita membaca Al-Quran. Itu disuruh kita menggunakan kelebihan yang Allah berikan itu untuk membaca Al-Quran. Jadi memperindah bacaan, memperindah suara di dalam kita memperindah suara dalam kita membaca Al-Quran, maka hukumnya sangat baik dan itu dianjurkan, ya. Baik para sahabat sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 masih ada tadabbur, khusyuk dan menangis. Nah, ini yang tingkatan berat. Di dalam membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, kita dilarang untuk tertawa-tawa, bercanda, bersenda gurau, ya. Nah, bagaimana mau bercanda sementara Al-Quran sedang dibacakan, Al-Quran sedang dipelajari, kan begitu ya? Maka ini satu yang tidak baik. Sehingga memperindah bacaan dan suara ketika membaca Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat baik sekali. Kemudian berikutnya yang 10, tadabbur, khusyuk dan menangis. Nah, ini luar biasa lagi ya. Kalau sudah khusyuk dan menangis, nah itu perlu waktu ya untuk kita perlu waktu kita untuk belajar. Karena tidak semua orang bisa mentadabburi Al-Quran, ya bisa khusyuk, apalagi sampai menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran. Jadi ini adab saja, anjuran. Bila perlu baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ya tadabburi ayat-ayatnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini poin-poin adab bagi kita ketika kita belajar atau membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah tadabbur, khusyuk dan menangis. Ya, bila perlu harus menangis. Ya, bila perlu kita menangis karena sedihnya, ya, di dalam kita mentadaburi ayat yang dibaca, baik yang baca imam ataupun kita kalau dalam sholat. Nah, kalau kita juga misalnya dalam belajar yang membacakan teman, tapi kita sangat kagum dengan suaranya, dengan pembawaannya, maka kita berlinang air mata kita karena rasa khusyuk tersebut. Itu juga baik. Ya. Jadi khusyuk dan menangis. Yang 11 adalah membaca Al-Quran dengan suara nyaring. Ya. Ini maknanya, ini adab buat kita. Membaca Al-Quran tidak boleh kita sambil seperti orang geriang begitu ya, kalau bahasa kitanya tidak jelas. Ya. Orang aja ngedengar nggak jelas gitu ya. Jadi ini bukan adab membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu dengan suara yang bagus, dengan suara yang nyaring, artinya jelas per hurufnya. Ya, tidak boleh. Ini termasuk adab baca Al-Quran, bukan sambil main-main, sambil tertawa, suaranya tidak jelas ya. Kemudian berikutnya menghentikan baca Al-Quran saat mengantuk. Nah, ini saat mengantuk tidak boleh kita lanjutkan bacaan Al-Quran atau belajar Al-Quran kita, nanti salah-salah ya. Kalau ngantuk pasti salah-salah ya, sehingga harus lebih konsentrasi ketika kita belajar atau membaca Al-Quran. Bayangkan kalau baca Al-Qurannya mengantuk, ini nanti perubahan huruf, perubahan makna, ya nanti pindah kemana gara-gara mengantuk tadi ininya. Ayat yang kita bacanya lompat kemana, kan begitu ya. Nah, jadi dilarang ya.
Kemudian yang berikutnya yaitu dianjurkan menyambung bacaan dan tidak memutus-mutuskan. Nah, ini itu berkaitan dengan ilmu tajwidnya nanti ya. Tidak boleh diputus-putus. Ya, itu kan namanya bermain-main dalam membaca Al-Quran. Ya, nggak boleh. Harus bersambung. Ya, tidak boleh tanapus di tengah jalan. Kalau memang suaranya tidak kuat dalam membaca, maka berhentilah. Ya, jangan tanapus di tengah jalan. Kalau tidak mampu, berhenti, kemudian diulangi di tempat yang tepat, kan begitu ya. Nah, berikutnya rukun qiraah, udah, saya kira ini ada yang terakhir disunahkan ya. Disunahkan melaksanakan sujud tilawah ya. Itu adab juga. Jadi kalau kita pas ketemu pada ayat-ayat sajadah ada 15 titik kita udah dibahas, ya sunnah, maka adab membaca Al-Quran ya praktekkan itu. Itu adabnya saja ya. Nah, walaupun sunnah dipersilakan untuk dipraktekkan. Baik ayah bunda sekalian, mudah-mudahan adab-adab Al-Quran yang kita bacakan di kesempatan pagi hari ini cukup memberikan ilmu, pengetahuan, masukan yang berharga untuk kita semua. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.